Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua tentang ilmu ekonomi, lebih tepatnya pengantar ilmu ekonomi. Materi ini akan sangat berguna untuk mengantar kita memahami secara lebih jauh mengenai ilmu ekonomi kesehatan. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang materi ini, terlebih dahulu saya akan memaparkan outline atau kerangka penyajian. Hal pertama yang akan saya bahas adalah bagaimana pola hubungan manusia dalam aktivitas perekonomian di satu tempat. Maksudnya bisa di suatu kecamatan, suatu kabupaten, suatu provinsi, atau suatu negara, bahkan di dunia. Yang kedua, apa saja masalah pokok dalam kegiatan perekonomian pada umumnya, berdasarkan pada pola hubungan tadi. Yang ketiga, apa pendekatan yang dipakai untuk mengatasi masalah pokok perekonomian tersebut. Dan yang keempat, apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi dan bagaimana ruang lingkup kajian dalam ilmu ekonomi. Yang terakhir adalah apa saja jenis-jenis analisis di dalam ilmu ekonomi. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan pertanyaan, bagaimana pola hubungan manusia dalam aktivitas perekonomian di suatu tempat. Teman-teman sekalian, untuk memahami pola hubungan itu, ada satu model yang dalam bahasa Indonesianya kita sebut model arus melingkar atau circular flow model. Model ini seperti apa? Saya akan jelaskan mulai dari dua kondisi ya. Yang pertama adalah ada rumah tangga atau yang sering kita sebut sebagai konsumen, dan ada perusahaan atau pemerintah yang umumnya menyediakan berbagai layanan untuk melayani rumah tangga ini. Kita sebutnya sebagai produsen ya. Nah, antara rumah tangga dengan pemerintah biasanya ada dua jenis pasar. Jadi pasar hasil produksi yang dihasilkan dari perusahaan atau pemerintah yang kita sebut produsen tadi, dan juga ada pasar faktor-faktor produksi. Pasar faktor produksi ini adalah pasar tempat membeli bahan baku untuk bisa memproduksi barang dan jasa. Barang dan jasa itu akan dijual di pasar hasil produksi. Nah, di antara rumah tangga yang disebut sebagai konsumen dengan pemerintah atau perusahaan, ada putaran ya yang melingkar ya, baik itu pendapatan maupun juga pengeluaran. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, rumah tangga. Rumah tangga akan mengeluarkan sejumlah uang tertentu ya. Kalau di Indonesia kita sebut pengeluaran rupiah oleh rumah tangga ya. Ketika dia mengunjungi pasar hasil produksi. Mengeluarkan artinya membeli sesuatu barang atau jasa ya yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Dia tersedia di pasar ini. Nah, uang yang dikeluarkan oleh rumah tangga tadi, karena pasti dia membelinya kepada penjual ya, itu akan menjadi penerimaan bagi perusahaan yang menyediakan barang atau jasa. Jadi ini dari sisi rumah tangga dianggap sebagai pengeluaran, dari sisi perusahaan atau pemerintah dianggap sebagai penerimaan. Nah, tentu perusahaan atau pemerintah harus memasok barang dan jasa ini untuk diperdagangkan di pasar hasil produksi. Nah, teman-teman sekalian, tentu ketika perusahaan atau pemerintah memasok barang dan jasa untuk dijual di pasar ini yang nantinya akan dibeli oleh rumah tangga, dia harus memiliki atau mempunyai bahan baku untuk dia produksi menjadi barang dan jasa yang dibutuhkan. Nah, barang dan jasa yang dianggap sebagai bahan baku ini itu dibeli dari pasar faktor produksi. Nah, pengorbanan perusahaan atau pemerintah membeli barang dan jasa yang nantinya dia akan kelola atau proses menjadi barang dan jasa yang siap dikonsumsi, ini disebut sebagai biaya produksi. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan barang dan jasa dan menghasilkan barang dan jasa. Nah, pasar faktor produksi ini
munculnya dari mana ya? Disediakan oleh rumah tangga juga ya, atau dari sektor-sektor lain ya. Jadi barang dan jasa ini disediakan dari rumah tangga, bisa berupa tenaga kerja ya, atau bahan baku yang lain ya, yang dijual oleh rumah tangga ke pasar faktor produksi. Saat dia menjual, dibeli perusahaan, biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan tadi menjadi pemasukan bagi rumah tangga. Jadi antara perusahaan dan rumah tangga ini ya bertukar-tukar saja posisinya. Kadang perusahaan sebagai produsen ya, produsen barang yang siap dikonsumsi, rumah tangga menjadi konsumen. Namun di saat yang sama rumah tangga juga menjadi produsen yang memproduksi barang-barang untuk dijual di pasar faktor produksi, nantinya akan diolah oleh perusahaan. Perusahaan ketika berada di sini menjadi konsumen dari barang-barang atau jasa yang disediakan oleh rumah tangga. Kerangka sederhana ini kita pakai untuk memahami ya, pola hubungan kegiatan perekonomian di mana saja berada. Entah di kota-kota kecil atau di kota-kota besar, kalau kita ingin memahami bagaimana kegiatan perekonomian itu berlangsung, ya kurang lebih seperti ini dengan menggunakan model arus melingkar ini. Nah, cuma model ini adalah model yang paling sederhana. Ya. Di sini kita hanya melibatkan rumah tangga dan juga perusahaan atau pemerintah. Gitu ya. Masih ada lagi model 3 sektor ya, atau model yang lebih lagi dari 3 sektor, mungkin 4 sektor ya. Tapi itu dipelajari di makroekonomi ya. Kita cukup menggunakan model ini untuk memahami bahwa di sekitar kita ya, kegiatan perekonomian itu kalau disederhanakan ya modelnya seperti ini ya. Sadar atau tidak sadar ya, kita kadang-kadang berperan sebagai konsumen. Nah, di saat yang sama juga ketika misalnya ya yang masih kuliah, setelah selesai kuliah ya akan menjadi tenaga kerja yang siap dipasarkan di pasar faktor-faktor produksi yang akan digunakan oleh perusahaan, LSM, atau pemerintah dalam rangka menyediakan pelayanan tertentu bagi masyarakat. Jadi teman-teman yang ingin memahami pola hubungan dalam kegiatan perekonomian, model ini adalah model yang sederhana yang sangat bisa membantu kita memahami kegiatan perekonomian yang ada di sekitar kita. Kemudian teman-teman sekalian, kita lanjut ke pertanyaan kedua tadi. Apa saja masalah pokok dalam kegiatan perekonomian pada umumnya? Kita sudah memahami pola hubungannya antara rumah tangga dengan perusahaan atau pemerintah. Ada 2 jenis pasar, pasar faktor produksi dan pasar produksi, dan keduanya saling bertukar dan berputar-putar saja. Pengeluaran menjadi pendapatan, ya, pendapatan menjadi pengeluaran lagi. Nah, mengenai masalah pokok ini, ya, berangkat dari model sederhana tadi, ya, kadang-kadang dalam kegiatan perekonomian itu muncul yang disebut sebagai kelangkaan ya, atau scarcity. Ya. Nah, kelangkaan ini terjadi misalnya kita pergi ke pasar mau membeli satu, barangnya tidak ada, entah di pasar faktor produksi maupun di pasar hasil produksi. Ya. Jadi di sini bisa terjadi kelangkaan. Kelangkaannya muncul dari mana? Ya, tentu ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Nah, rumah tangga sebagai konsumen ya umumnya dan perusahaan atau pemerintah sebagai produsen harus berpikir sedemikian rupa untuk mengatasi kelangkaan ini. Ya. Nah, dalam upaya untuk mengatasi kelangkaan ini, ada beberapa pertanyaan penuntun yang membantu kita memahami masalah pokok dari kegiatan perekonomian berangkat dari fenomena kelangkaan ini. Jadi kelangkaan ini menjadi masalah dasar di kegiatan ekonomi yang kalau dirinci lagi ada beberapa pertanyaan pokok ya. Yang pertama itu apa yang harus diproduksi. Jadi perusahaan itu berpikir apa yang terbaik, barang apa yang harus diproduksi untuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat.
Dan kalau sudah diketahui apa yang diproduksi, mungkin lebih spesifiknya mungkin perlu menjawab pertanyaan dalam jumlah berapa barang itu diproduksi. Ini masalah pertama ya, yang di breakdown atau diturunkan dari kelangkaan tadi. Masalah kedua ya, dalam kegiatan perekonomian, bagaimana cara mengelola faktor produksi yang tersedia agar bisa memproduksi barang dan jasa. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa yang harus diproduksi itu misalnya laptop, bagaimana cara mengelola seluruh bahan baku atau faktor produksi termasuk tenaga dan keuangan yang dimiliki oleh produsen agar bisa memproduksi laptop tertentu atau memproduksi layanan tertentu. Ini juga menjadi perhatian untuk memecahkan ya masalah tadi di pasar terjadi kelangkaan. Yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Jadi mau menyasar segmen atau kelompok masyarakat yang mana, dan lebih spesifik lagi adalah bagaimana cara distribusinya, ya, maka dengan periklanan atau marketing dan sebagainya ya. Tiga pertanyaan inilah yang menjadi masalah pokok dalam kegiatan perekonomian. Apa yang harus diproduksi, termasuk di dalamnya adalah dalam jumlah berapa, bagaimana cara mengelola faktor produksi atau sumber-sumber daya tadi, sehingga barang dan jasa itu bisa disediakan, dan untuk siapa. Nah, jawaban terhadap tiga pertanyaan ini ya tentu tidak mudah ya. Ada beberapa pendekatan-pendekatan ya untuk bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Nah, oleh karena itu kita lanjut ke poin nomor 3, apa pendekatan yang dipakai untuk mengatasi masalah pokok dalam kegiatan perekonomian tadi. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua pendekatan besar ya. Yang pertama, yang disebut sebagai mekanisme pasar atau market approach ya. Nah, pendekatan ini siapa yang memulainya ya? Jadi ada seorang filsuf yang terkenal namanya Adam Smith dari Inggris. Beliau ini sangat terkenal dengan konsep ekonomi kapital ya, kapitalisme ya. Dia menulis sebuah buku yang sangat terkenal namanya The Wealth of Nations ya. Dan di dalam buku itu dia menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana mekanisme pasar ini. Tapi satu yang paling menarik ya, untuk bisa menjawab masalah perekonomian tadi, ya, dia mengatakan bahwa itu semata-mata diserahkan kepada mekanisme pasar, interaksi antara penjual dan pembeli. Interaksi penjual dan pembelilah yang menentukan apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi tidak ada intervensi siapapun, murni sebuah interaksi di dalam pasar. Ya. Nah, seringkali sistem ekonomi yang dipopulerkan oleh Adam Smith ini disebut juga sebagai ekonomi yang dikendalikan oleh tangan yang tak terlihat atau the invisible hand. Jadi baik penawaran maupun permintaan itu dikendalikan oleh tangan yang tak terlihat. Karena tak terlihat jadi dianggap tidak dikendalikan. Hanya bahasa ya, eufemisme lah. Ya. Ada tangan yang tak terlihat. Tidak diketahui siapa. Ya. Murni hanya interaksi antara penjual dan pembeli. Nah, ada beberapa hal yang menarik ya, atau yang penting dari pendekatan mekanisme pasar ini. Asumsi dasar di dalam pendekatan ini adalah adanya kebebasan individu. Jadi individu-individu yang ada di dalam satu negara atau suatu wilayah itu dianggap memiliki kebebasan. Dia bebas untuk apa saja. Nah, kalau asumsi ini tidak terpenuhi, maka mekanisme pasar tentu tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau asumsi ini terpenuhi, ya mekanisme pasar sebagai pendekatan untuk menjawab masalah pokok tadi mungkin akan berjalan dengan baik. Yang kedua yang menjadi catatan penting adalah setiap individu itu memiliki pengetahuan yang sempurna atau rasional. Dia bisa memilih barang ini, dia tahu barang ini kualitasnya seperti apa. Demikian pula penjual, dia tahu bagaimana harus memproduksi yang lebih efisien atau yang lebih hemat, tidak boros gitu.
Jadi individu itu memiliki pengetahuan yang sempurna atau rasional. Ya. Yang ketiga, konsumen bebas memilih. Dia mau mengkonsumsi barang A atau jasa A, barang B atau jasa B, itu bebas. Tidak ada paksaan apa-apa. Mau pergi, mau masuk, mau uh, berhenti, ya, atau mau melanjutkan konsumsi, itu bebas. Konsumen bebas melakukan. Kemudian produsen juga bebas menjual, ya, karena barangnya rata-rata serupa, ya. Bebas menjual, bebas memproduksi. Yang berikut lagi, di dalam mekanisme pasar itu pemerintah itu dilarang ikut campur. Jadi tidak boleh ada pengaturan dari orang lain. Biarkanlah pasar yang mencari keseimbangannya sendiri atau kesetimbangannya sendiri. Dan harga, sebagaimana yang saya sudah sampaikan di depan, itu murni ditentukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli. Kalau ada satu penjual yang menaikkan harga, ya tentu pembeli akan pergi ke penjual yang harganya lebih murah. Nah, ketika penjual yang menetapkan harga tinggi tadi melihat bahwa barangnya mulai tidak laku, ya dia akan menurunkan harga kembali ke titik kesetimbangan supaya barangnya laku lagi. Kalau misalnya ada penjual yang membuat harga lebih murah, ya mungkin barangnya akan cepat laku, tetapi akan muncul kelangkaan. Nah, itu akan mendorong yang lain untuk memproduksi barang lebih banyak lagi, dan perlahan-lahan harga akan kembali ke titik yang seimbang. Jadi di dalam mekanisme pasar, harga semata-mata ditentukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Tidak ada orang yang mengatur, murni interaksi penjual dan pembeli. Ini pendekatan pertama untuk menjawab apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa. Pendekatan yang pertama adalah mekanisme pasar. Nah, apakah pendekatan ini sepenuhnya berhasil atau tidak? Ya, nanti kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Pendekatan kedua adalah pendekatan intervensi pemerintah atau government intervention. Ya. Nah, pendekatan ini sumbernya dari mana? Asal muasalnya bagaimana? Jadi dulu ketika Adam Smith mempopulerkan sistem ekonomi yang kapitalis tadi atau kapitalisme, ya muncullah kritik dari para filsuf juga, yakni Karl Marx dan Friedrich Engels. Ya. Mereka ini dikenal sebagai pelopor dari sistem ekonomi komunis. Ya. Komunis bukan dalam arti ideologi yang lain, ya. Ini maksudnya komunis dalam ideologi ekonomi. Ya. Nah, mereka berpikir bahwa kalau diserahkan kepada mekanisme pasar, ya, ada banyak hal-hal yang tidak sempurna di sana. Ya. Jadi butuh yang namanya intervensi pemerintah, bahkan dalam bentuk yang lebih ekstrim, pemerintah itu harus mengambil alih semuanya. Tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, ya, atau oleh orang yang berkuasa. Nah, ada beberapa catatan penting dari pendekatan ini. Yang pertama, asumsi dasarnya bahwa individu itu tidak bebas. Kalau di pendekatan mekanisme pasar, individu itu bebas. Jadi ada kepemilikan, dihargai kepemilikan individu di sana. Sementara di pendekatan intervensi pemerintah, individu dianggap tidak bebas. Seluruh faktor produksi, entah itu tenaga, tenaga kerja, atau uang dan sebagainya, ya, atau lahan, tanah, dan sebagainya, itu adalah milik bersama semua orang. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim bahwa itu adalah milik pribadi. Ini milik bersama. Ini catatan yang paling mendasar, ya, dari pendekatan intervensi pemerintah ini. Yang kedua, individu dianggap tidak memiliki pengetahuan yang sempurna. Jadi ada ketimpangan. Ada orang yang mungkin tahu sekali tentang berbagai jenis barang dan manfaatnya, dan ada orang yang tahu sekali bagaimana cara produksinya, tetapi ada yang sama sekali tidak tahu. Nah, karena banyak yang tidak tahu, bisa terjadi ketimpangan. Oleh karena itu, ya semuanya dianggap perlu dikendalikan, ya, supaya tidak terjadi ketimpangan. Ya.
Di sini juga konsumen tidak bebas memilih. Ya. Ini akibat dari semua tadi milik bersama. Jadi dia tidak bebas memilih. Karena dianggap sebagai milik bersama, maka perlu diatur supaya saat dikonsumsi juga harus bisa menghadirkan pemerataan atau keadilan bagi yang lain. Nah, produsen juga tidak bebas menjual karena tadi semua adalah milik bersama. Ya. Kemudian mereka juga berpandangan ini, filsuf Karl Marx dengan Friedrich Engels, mekanisme pasar itu mengalami kegagalan. Jadi ada banyak barang-barang yang tidak bisa disediakan, barang dan jasa yang tidak bisa disediakan oleh pihak perusahaan atau pihak produsen, gitu ya. Nah, karena kegagalan untuk penyediaan barang dan jasa ini, maka perlu diambil alih supaya disediakan oleh satu atau penguasa kepada semua atau untuk semua orang. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur harga, ya, harga-harga barang diatur, cara produksinya juga diatur, apa yang diproduksi juga diatur, bagaimana distribusinya juga diatur. Jadi ini dua pendekatan yang bertolak belakang. Kalau market approach atau pendekatan mekanisme pasar tadi itu betul-betul bebas, sedangkan yang ini ya ada intervensi pemerintah. Jadi ada sesuatu yang terpusat di tangan pemerintah atau penguasa. Nah, dari dua pendekatan ini teman-teman sekalian melahirkan beberapa sistem ekonomi, ya, sistem ekonomi di dunia. Jadi saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang bentuk dasar ya dari sistem ekonomi ini. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi ada kapitalisme, ya, ada sosialisme, ada komunisme. Yang kita bahas pertama di awal tadi, yakni kapitalisme itu lebih cocok dengan tadi mekanisme pasar, sedangkan yang intervensi pemerintah tadi adalah komunisme yang ini. Nah, kita lihat dulu ya dari sisi kepemilikan faktor produksi. Sebagaimana saya sudah jelaskan sebelumnya, kapitalisme yang berbasis mekanisme pasar itu dikontrol sepenuhnya oleh individu. Kalau di bagian yang paling ekstrim, ujung sebelahnya, komunisme, semuanya dikontrol pemerintah atas dasar milik bersama. Nah, kalau di sosialisme, ini merupakan kritik ya, kritik terhadap komunisme juga perbaikan dari sisi kapitalisme. Jadi dia ini ada di tengah-tengah. Jadi ada faktor produksi yang sebagian dimiliki oleh individu, ada sebagian yang dikontrol oleh pemerintah sebagai milik bersama. Sosialisme. Nah, basisnya apa atau dasarnya apa? Kalau di kapitalisme yang berbasis mekanisme pasar, ada penghormatan atas hak-hak individu. Ya. Sebaliknya di bagian ujung ekstrim komunisme, penghormatan atas hak-hak bersama itu lebih penting. Jadi tidak ada individu di sini, semua dikuasai negara. Nah, kalau di sosialisme, ada penghormatan terhadap hak-hak individu, sebagiannya, ada juga sebagian yang dianggap sebagai milik bersama atau komunitas bernegara atau berkelompok. Kemudian dari sisi apa yang diharapkan? Ya? Yang diharapkan kalau di kapitalisme yang berbasis mekanisme pasar, ada perbedaan kelas dalam masyarakat. Jadi nanti akan ada orang kaya, akan ada orang yang menengah, akan ada orang yang miskin, ada yang pekerja, ada yang investor. Ya. Sebaliknya kalau di bagian ujung komunisme itu tidak ada perbedaan kelas. Justru perbedaan kelas itu dihindari. Semuanya harus setara, egaliter. Nah kalau di sosialisme ya memberi peluang ada perbedaan kelas, sekaligus juga ada pemerataan. Ya. Ada pemerataan. Jadi untuk yang miskin dibantu negara. Ya. Tapi kalau ada golongan yang kaya ya biarkanlah mungkin ada yang kaya sekali, ada golongan menengah dan sebagainya. Yang miskinnya yang dibantu pemerintah. Kemudian dari sisi distribusi kekayaan, kalau dalam sistem ekonomi kapitalisme yang berbasis mekanisme pasar tadi diusahakan sendiri oleh individu dan dikelola sendiri. Jadi kalau mau kaya ya usaha sendiri, kelola sendiri. Di bagian ekstrim komunisme ya ini tidak bisa. Kekayaan itu tidak dimiliki oleh individu, tapi dimiliki oleh semua secara bersama, oleh karena itu diatur oleh pemerintah. Nah, kalau di bagian tengahnya ini, sebagian diatur dikelola individu, sebagian diatur oleh pemerintah ya mengenai kekayaan ini.
termasuk distribusinya. Kemudian jenis pasar. Kalau dalam sistem kapitalisme, itu pasar itu bebas dan kompetitif sekali. Ya. Kalau di sistem ekonomi komunisme, ya, itu tidak bebas, itu sepenuhnya diatur pemerintah, sedangkan sosialisme sebagiannya bebas, sebagian diatur pemerintah. Kalau contoh komunisme itu ya seperti Korea Utara, ya, mungkin juga Cina, ya. Tapi Cina juga ternyata tidak sepenuhnya komunisme, hanya tulisan saja mungkin, atau ya di atas kertas saja dikatakan komunisme, tapi sebagiannya juga ada yang dibiarkan bebas gitu ya. Dari sisi tenaga kerja dan perusahaannya, ya di kapitalisme bebas, mau berperan sebagai tenaga kerja yang akan melamar kerja dan menjadi pekerja, atau mau menjadi seorang investor bebas keluar masuk, ya. Tergantung pada usaha sendiri. Tapi kalau di komunisme tidak bebas, itu semua diatur oleh pihak yang memang berkuasa, ya. Nah, di sosialisme sebagiannya bebas, sebagiannya tidak bebas. Ya. Makanya ada perizinan-perizinan. Nah, kalau memenuhi syarat, baru kemudian bisa menjadi investor, misalnya. Memenuhi syarat, baru bisa jadi tenaga kerja. Kemudian soal intervensi. Kalau di kapitalisme diharamkan. Tidak boleh ada intervensi. Biarkan pasar dengan sendirinya. Hanya tangan yang tak terlihat. Atau the invisible hand tadi. Kalau di komunisme semuanya dikendalikan. Nah, sosialisme lebih ke tengah sedikit, lebih moderat. Jadi ada sebagian yang diintervensi pemerintah, ada sebagian yang tidak. Ya, kalau kita lihat di Indonesia, Indonesia memang ada sebagian yang dibiarkan bebas, misalnya harga-harga di pasar, ya, dibiarkan bebas, tapi ada saat tertentu nanti pemerintah akan mengontrol harga dengan melakukan operasi pasar. Atau misalnya untuk listrik itu ditentukan oleh pemerintah, BBM ditentukan oleh pemerintah, ya. Tidak bebas untuk menentukan harga, ya. Kecuali mungkin di bagian-bagian pengecer, ya. Tapi kalau beli di SPBU itu kan ditentukan oleh pemerintah. Nah, berbeda kalau di negara-negara yang ekstrim komunis, ya, itu memang tidak bebas, itu harus berdasarkan harga yang ditentukan pemerintah. Jadi teman-teman sekalian, ya, kapitalisme ini mewakili pendekatan tadi, mekanisme pasar, ya, sementara sosialisme dan komunisme ini ya, ada intervensi atau pendekatan intervensi pemerintah. Nah, bentuk-bentuk intervensi pemerintah ini ada banyak, ya. Di sini saya kemukakan 3 saja. Yang pertama, bisa saja pemerintah itu membuat aturan atau regulasi yang membatasi hak-hak individu tadi. Yang kedua, bisa juga pemerintah, dia bukan hanya buat aturan, tapi ikut menyediakan barang dan jasa. Jadi pemerintah juga sebagai pemain. Gitu ya. Kalau di Indonesia contohnya ada BUMN yang juga bergerak menyediakan barang dan jasa. Kalau seandainya tidak ada BUMN, ya berarti pemerintah tidak ikut campur dalam hal penyediaan, mungkin hanya membuat aturan saja. Kalau di kesehatan, pemerintah juga ikut menyediakan barang dan jasa karena ada rumah sakit pemerintah, ada puskesmas pemerintah, di samping klinik-klinik swasta yang lain. Kemudian, apalagi yang diintervensi pemerintah? Ya, pemerintah bisa mengambil kebijakan fiskal atau moneter. Fiskal itu berhubungan dengan anggaran negara, pendapatan negara, dan belanja negara. Ya. Kalau moneter ini berkaitan dengan peredaran uang di masyarakat. Kalau uang terlalu banyak beredar, ditarik supaya tidak menimbulkan inflasi. Kalau uangnya terlalu sedikit di masyarakat, maka dibuka keran untuk peminjaman dengan bunga yang lebih kecil, gitu ya. Kalau mau menarik uang dari masyarakat, tinggal meningkatkan ya tadi bunga bank, suku bunga simpanan, kira-kira begitu. Nah, ini bentuk-bentuk intervensi. Nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri apalagi varian-varian yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengintervensi kegiatan perekonomian sesuai dengan pola yang di awal saya jelaskan tadi. Oke teman-teman sekalian, yang keempat, apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi dan bagaimana ruang lingkup kajian dalam ilmu ekonomi. Ya, kita sudah mempelajari tentang pola hubungan tadi, ya. Kita juga sudah mempelajari soal masalah pokok dalam kegiatan perekonomian dan pendekatan yang dipakai untuk mengatasi masalah pokok tersebut.
Nah, saatnya kita ingin tahu apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi dan bagaimana ruang lingkup kajian ya dalam ilmu ekonomi. Teman-teman sekalian, untuk bisa memahami definisi ilmu ekonomi, saya akan memulai terlebih dahulu dengan uh, dua hal ini ya. Jadi masyarakat itu membutuhkan barang dan jasa. Ya. Kemudian di sisi yang lain, untuk bisa menghadirkan barang dan jasa itu perlu ada faktor produksi. Ya. Faktor produksi ini apa saja? Nanti kita akan jelaskan. Untuk kebutuhan masyarakat, barang dan jasa ini sifatnya tidak terbatas. Jadi masyarakat itu selalu menuntut supaya tingkat kesejahteraan yang sekarang tahun depan itu meningkat lagi dan terus meningkat. Jadi asumsi dasar di dalam ilmu ekonomi, kebutuhan masyarakat itu selalu bergerak dan selalu meningkat, tidak terbatas dia. Di saat yang sama, faktor produksi ini sifatnya terbatas. Faktor produksi itu apa? Ada tanah, tanah untuk tempat kita mendirikan pabrik, ada tenaga kerja. Tenaga kerja ini juga terbatas, tanah sudah pasti terbatas. Tenaga kerja juga terbatas karena ada umur di sana. Kalau sudah tua kan tidak bisa dipakai lagi. Butuh yang generasi muda. Nah, generasi muda belum tentu semuanya layak untuk menjadi tenaga kerja. Nah, kalau jumlahnya sedikit berarti dia terbatas. Modal juga terbatas. Artinya uang yang dimiliki atau aset lain yang dimiliki oleh seorang yang ingin memproduksi suatu barang. Dan keterampilan keusahawanan, entrepreneurship. Ya, ada orang yang mungkin pintar bagaimana menyediakan barang dan jasa, ada yang mungkin tidak memiliki kemampuan. Jadi ini juga sifatnya terbatas. Jadi ada sisi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, ada faktor produksi yang terbatas. Nah, karena inilah ya muncul kelangkaan ya. Kelangkaan. Orang ingin ini, ingin itu, tapi yang tersedia sedikit. Ya, pasti akan ada perebutan ya karena langka. Kelangkaan inilah yang kalau di breakdown tadi dalam masalah pokok kegiatan ekonomi itu, apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa. Nah, di tengah kedua fenomena ini, satunya terbatas, satunya tidak terbatas, maka sebagai orang yang bijak, ketika kita ingin mengkonsumsi sesuatu atau memproduksi sesuatu, kita harus membuat pilihan yang terbaik. Pilihan untuk memaksimumkan kesejahteraan kita atau kepuasan kita. Kalau uang saya yang tersedia hanya 500.000, tentu saya tidak akan bermimpi atau meminta mobil, karena 500.000 tidak bisa untuk membeli mobil. Paling hanya dapat bannya saja, itu punya ban bekas. Jadi kalau kita memiliki sumber daya yang sedikit, berarti kita harus membuat pilihan yang terbaik sehingga hanya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang kita bisa penuhi. Ini membuat pilihan. Pilihan ini tentu bisa dalam dua sisi. Sisi produksi, kalau memang kita ada dalam posisi sebagai produsen, kita harus memilih apa yang harus saya produksi dengan kemampuan saya yang seperti ini. Kemampuan keuangan, kemampuan tenaga kerja, dan juga kebutuhan orang pasar, gitu ya, kebutuhan masyarakat. Atau bisa juga membuat pilihan dari sisi konsumsi sebagai konsumen ini. Kalau saya hanya punya uang 1 juta, ya tentu harus membuat pilihan-pilihan tertentu sehingga uang 1 juta ini bisa dipakai untuk membeli beras, membeli pulsa, atau kombinasi. Mungkin 700.000-nya beli beras, pulsanya 100.000, ya kebutuhan untuk nontonnya 200.000 misalnya. Atau sebaliknya, pulsanya 500.000, berasnya hanya 200.000. Jadi itulah pilihan-pilihan terbaik yang bisa dilakukan. Nah, dari sini teman-teman sekalian, kita akan merumuskan apa sih sebenarnya ilmu ekonomi itu. Tapi sebelumnya, ada catatan penting. Yang pertama, ketika kita bicara kegiatan ekonomi, maka itu merujuk pada dua hal, memproduksi barang dan jasa atau mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi kegiatan ekonomi ini definisikan sebagai kegiatan seseorang atau perusahaan memproduksi barang dan jasa atau mengkonsumsi. Kalau kita bekerja sebagai produsen, ya kita memproduksi. Kalau kita bekerja sebagai konsumen, berarti kita mengkonsumsi. Yang berikut, yang dimaksud dengan kebutuhan masyarakat adalah keinginan yang tak terhingga. Jadi selalu ingin meminta lebih. Dikasih hati mau jantung, setelah dikasih jantung mau seluruhnya. Dan seterusnya.
Nah, biasanya ini berkaitan dengan konsumsi barang dan jasa. Ya. Yang berikut, faktor produksi. Ya, faktor produksi ini adalah benda ya, atau barang yang disediakan oleh alam atau yang dibuat oleh manusia untuk kita pakai dalam memproduksi barang dan jasa. Dan pilihan terbaik tadi dilakukan karena memang tidak semua orang bisa mendapatkan semua yang diinginkan. Karena terbatasnya sumber daya tadi. Nah, dari skema sebelumnya dan juga catatan penting ini, kita akan tiba pada definisi ilmu ekonomi. Jadi kalau bicara tentang ilmu ekonomi, per definisi, ilmu ekonomi adalah ilmu mengenai individu-individu dalam masyarakat membuat pilihan. Nah, membuat pilihan ini dalam hal apa? Ya, dengan atau tanpa uang, karena kita tahu ya, ekonomi itu ada yang zaman dulu barter kan, tidak pakai uang, tapi sekarang di zaman modern kan kita menggunakan uang. Jadi ilmu mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa uang, menggunakan sumber daya yang terbatas dengan berbagai pilihan penggunaannya. Untuk apa? Untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau masa yang akan datang bagi individu atau masyarakat. Jadi ada tiga hal penting ini ya. Sudah pasti ilmu ekonomi itu ilmu membuat pilihan, tapi pilihannya dengan atau tanpa uang, ya, dan seterusnya, menghasilkan berbagai macam barang dan jasa, kemudian mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi. Ya, tentu semua bagi individu atau masyarakat. Ya. Nah, definisi ini saya anggap definisi yang paling mewakili, ya, dikemukakan oleh seorang profesor ya ekonomi dari Amerika namanya Paul Samuelson ya 1970. Nah, dari definisi ini teman-teman sekalian, kalau mau disingkat ya, kalau kita malas untuk memahami lebih jauh poin 1 2 3 ini, sesederhana ini ya. Ilmu ekonomi itu ilmu tentang bagaimana mencapai atau memaksimalkan kepuasan dan kesejahteraan. Ya, cukup itu saja bagi yang tidak suka definisi yang panjang-panjang dan suka yang pendek-pendek. Kalau yang pendek-pendek ya tinggal ini saja. Karena untuk mencapai kepuasan itu memang orang harus membuat pilihan. Jadi sadar atau tidak sadar teman-teman sekalian, setiap hari dalam hidup kita itu kita sebenarnya menerapkan ilmu ekonomi secara tidak sadar mungkin, atau ada juga yang sadar ya. Nah, ilmu ekonomi ini ada ruang lingkupnya ya, ada bidang kajiannya, ada yang mikroekonomi, ada yang makroekonomi. Yang mikroekonomi itu ya, bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis bagian-bagian kecil ya dari seluruh kegiatan perekonomian. Jadi dia fokus pada yang bagian-bagian tertentu saja atau hanya bidang-bidang tertentu saja ya. Tidak semua. Seperti apa contohnya? Misalnya ya, interaksi di pasar barang atau jasa. Mengapa harga cabai atau lombok naik? Mengapa harga bawang naik misalnya? Interaksi di pasar barang dan jasa ini bisa dikaji dengan pendekatan mikroekonomi. Atau juga mengkaji tingkah laku penjual dan pembeli. Karena asumsinya penjual dan pembeli tadi itu kan rasional, ya, memaksimalkan profit atau kepuasan. Atau juga bisa mengkaji interaksi di pasar faktor produksi, bagaimana pembayaran untuk tenaga kerja, bagaimana untuk modal, ya, investasi di saham dan sebagainya, ya, atau harga tanah, ya, atau biaya untuk membangun pabrik. Dan ini bagian dari kajian mikroekonomi, kajian mikroekonomi. Nah, kalau yang makro bagaimana? Yang makro itu adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis keseluruhan. Jadi dia tidak melihat bagian-bagian kecil tadi, tidak melihat hanya satu komoditi atau satu barang dagangan tertentu saja, tapi dia melihat keseluruhan ya dari seluruh kegiatan perekonomian, bahkan bersifat global, bisa untuk dunia atau suatu negara, satu provinsi atau suatu kabupaten atau satu desa. Seperti apa bidang kajiannya ya? Melihat berapa besar pengeluaran rumah tangga. Rata-rata pengeluaran rumah tangga di tahun 2020 itu berapa? Misalnya untuk Indonesia. Atau berapa besar pendapatan per kapita Indonesia, ya. Atau berapa besar pengeluaran perusahaan di Indonesia misalnya. Atau berapa besar pengeluaran pemerintah di Indonesia tahun 2020
satu misalnya. Dan dia melihat itu keseluruhan. Makroekonomi juga mempelajari tentang ekspor dan impor, karena ekspor ini kan satu negara ke negara yang lain, ya, atau dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Demikian pula impor, kita memasukkan barang, membeli sesuatu dari wilayah yang lain. Berapa besar sih nilai impor kita? Berapa besar ekspor kita? Ini juga bagian dari kajian makroekonomi. Makroekonomi juga mengkaji soal pengangguran. Pengangguran ini biasanya terjadi karena ekonomi kita lambat. Jadi banyak orang yang tidak mau berusaha sehingga tenaga kerja itu tidak terserap. Atau bisa jadi mungkin bayarannya kurang. Ya. Upah minimumnya rendah, jadi banyak orang tidak mau misalnya. Juga mengkaji inflasi, kenaikan harga-harga barang secara apa ya, simultan ya, dalam periode tertentu, ya, inflasi secara serentak. Ya. Ini juga kajian dari makroekonomi. Kemudian kajian pertumbuhan ekonomi. Jadi dibanding dengan tahun lalu, pertumbuhan ekonomi tahun ini untuk Indonesia berapa persen, atau pertumbuhan ekonomi di provinsi ini berapa persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada kuartal pertama atau 3 bulan pertama, 3 bulan kedua atau semester pertama, atau di akhir semester kedua misalnya, atau di kuartal keempat. Itu juga bagian dari kajian makroekonomi. Ya, ada orang-orang yang memang tertarik mengkaji di bagian yang kecil-kecil ini atau mikroekonomi, ada juga orang-orang yang tertarik mengkaji dari sisi makroekonomi. Jadi di Indonesia atau di dunia ini ada pakar mikroekonomi, ada pakar makroekonomi. Jadi beginilah ruang lingkup atau kajian dari ilmu ekonomi. Yang terakhir, teman-teman sekalian, apa saja jenis analisis dalam ilmu ekonomi? Nah, ada 3 ya jenis analisis dalam ekonomi yang saya mau jelaskan di sini. Yang pertama, teman-teman sekalian, ini yang disebut sebagai analisis ekonomi deskriptif. Ya. Deskriptif. Nah, analisis ini biasanya menyatakan ya apa yang sebenarnya terjadi. Jadi dia berbasis pada fakta-fakta empiris, fakta-fakta yang memang terjadi di pasar. Ya. Apa yang sebenarnya terjadi dan biasanya dirumuskan dalam pernyataan positif. Ya, kenaikan produksi laptop misalnya yang semakin banyak tentu akan bisa menurunkan harga. Ya. Harga-harga akan semakin turun. Sebaliknya semakin langka misalnya barang-barang yang bahan baku, misalnya untuk produksi obat, ya berarti harga obat akan semakin tinggi. Dan pernyataannya pernyataan positif di sini, ya, keluaran dari hasil analisis ekonomi deskriptif ini. Yang kedua, analisis ekonomi terapan, ya. Nah, terapan ini biasanya mengkaji apa yang seharusnya wujud atau terjadi. Kalau ini apa yang sebenarnya, kenyataannya. Kalau ini apa yang menjadi harapan, itu yang seharusnya. Kalau di sisi yang sebenarnya, misalnya orang miskin tentu tidak bisa mengakses fasilitas kesehatan karena dia tidak punya uang yang cukup. Jadi kalau dalam kajian atau analisis ekonomi deskriptif, ya, orang miskin tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan karena tarifnya tinggi. Misalnya. Tapi dalam ekonomi terapan atau ekonomi kebijakan, ya apa yang harus dilakukan supaya orang miskin juga mendapat akses atau pelayanan yang sama dengan orang kaya? Apa yang seharusnya terjadi? Ya, jadi di sini pernyataannya itu pernyataan normatif, bukan pernyataan positif. Lebih banyak dipakai untuk ekonomi kebijakan. Ya. Apa yang harus disediakan, apa yang seharusnya, norma. Ya. Nah, ada juga yang analisis ekonomi teoritis ini. Ya. Teoritis itu maksudnya ya mempelajari sifat hubungan yang terjadi di dalam kegiatan ekonomi. Jadi lebih kepada pembahasan teori-teori ya, teori-teori ekonomi, baik itu makro, mikroekonomi, ya, asumsi-asumsi di baliknya, kemudian variabel apa yang dipakai, hipotesisnya bagaimana, peramalannya bagaimana. Jadi ini murni bicara teori. Ya. Teori ekonomi mau dikembangkan, penemuan teori baru, ya, sifat hubungan dalam berbagai variabel itu seperti apa. Nah ini bagian dari analisis ekonomi teoritis. Ya.
Yang kita pelajari di kampus-kampus atau di dalam kuliah tentunya yang sifatnya teoritis ini ya, menggunakan grafik dan statistiknya untuk bisa memahami teori-teori di dalam ilmu ekonomi. Jadi memang fokus bagi orang-orang yang belajar di ya institusi atau di perguruan tinggi ya, mempelajari teori. Tapi setelah dari institusi sudah lulus, ya mungkin akan menjadi pakar-pakar yang akan menganalisis ekonomi secara deskriptif, bisa juga berperan dalam analisis ekonomi yang terapan ini atau ekonomi kebijakan ini. Kalau di sini ada nilai yang dipegang. Kalau di sini ya tidak ada nilai. Apa yang terjadi ya itulah yang dipaparkan atau itulah yang direkomendasikan ya sesuai dengan kenyataan. Kalau di sini apa yang seharusnya. Oke teman-teman sekalian, ya bagaimana dengan sektor kesehatan? Karena kita memahami ilmu ekonomi sebagai pengantar dalam konteks mengantar kita memahami ilmu ekonomi kesehatan. Bagaimana dengan sektor kesehatan? Mungkinkah ilmu ekonomi diterapkan dalam sektor kesehatan yang memang identik dengan kemanusiaan? Di sana ada orang sakit yang harus ditolong, dibantu. Kalau tidak ditolong, dibantu, dia akan meninggal dunia. Misalnya. Sementara dia tidak punya uang. Kalau menggunakan perhitungan ekonomi tadi ya, dia harus berkorban untuk bisa mendapatkan layanan itu. Nah ini menjadi pertanyaan yang patut untuk kita renungkan. Untuk bisa menjawab, mungkinkah ilmu ekonomi diterapkan di sektor kesehatan? Ya kita harus menjawab dulu pertanyaan ini ya. Apakah sumber daya atau faktor produksi yang kita miliki untuk memenuhi kebutuhan sehat? Karena semua orang kan pengen sehat. Nah, apakah sumber daya yang kita miliki itu sifatnya tidak terbatas? Kalau dia terbatas, ya apa alasannya? Dan kalau kita mengatakan, ya tidak terbatas, apa juga alasannya? Nah, jawaban terhadap ini akan menentukan bagaimana kita menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Mungkinkah ekonomi diterapkan di sektor kesehatan? Yang kedua, apakah kebutuhan atau keinginan manusia akan status kesehatan itu sendiri? Misalnya saya sedang sehat saat ini, mau sehat yang seperti apa lagi? Nah, kebutuhan atau keinginan itu sifatnya terbatas atau tidak? Nah, ini mungkin juga menjadi perenungan ya. Kalau kita menjawabnya itu terbatas, ya apa alasannya? Dan kalau tidak terbatas, apa alasannya? Dengan adanya jawaban ya atau tidak disertai alasan, itu akan memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Mungkinkah ilmu ekonomi diterapkan di sektor kesehatan? Ya. Nah, teman-teman yang mungkin menonton video ini bisa komen di bawah ya terkait dengan pertanyaan ini. Oke, teman-teman sekalian, dari saya hanya itu saja ya. Kita sudah belajar 5 hal hari ini ya, mulai dari pola hubungan ya, dalam kegiatan perekonomian, kemudian kita juga sudah belajar tentang apa masalah pokok kegiatan ekonomi, pendekatan-pendekatan seperti apa yang digunakan di dalam mengatasi masalah pokok tadi, kemudian apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi dan ruang lingkup kajiannya, baik makro dan mikro, dan yang terakhir tadi, apa saja jenis-jenis analisis dari ilmu yang ada di dalam ilmu ekonomi. Ya. Terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk menonton. Jika dirasa bermanfaat video ini, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.